நான் புள்ளைக்கு என்ன சொல்லி தருவான்? ஓவியம் வரைய எங்க அப்பா மிலிட்டரிடா. கோலி விளையாட சொல்லி தருவான். Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film India Selatan lagi yang berjudul NGK, keluaran tahun 2019. Film ini mengisahkan tentang seorang petani desa yang selalu mendapatkan penindasan dari mafia, pemerintah, dan rentenir. Karena sudah muak dengan segala penindasan itu, dia tidak sengaja masuk ke dunia politik demi memerdekakan para petani miskin. Namun karena dunia politik itu lebih kejam dari dunia mafia sekalipun, dia pun harus berjuang hidup dan mati dari serangan mental dan serangan preman-preman yang hendak membunuh dirinya dan keluarganya. So, nggak usah pakai lama, bemper Om Brewok Story dah. Awal kisah diperlihatkan seorang mas-mas yang lagi di sawah hujan-hujanan malam-malam. Nggak lama diperlihatkan juga mas-mas itu pulang ke rumah larut malam dengan manjat rumah. Ternyata walaupun udah mengendap-endap, dia tetap aja ketahuan sama istrinya. Nggak cuman istrinya ternyata, emaknya juga udah standby nungguin mas-mas berewokan itu. Sedangkan di dalam, bapaknya langsung masang sumplan kuping karena tahu istrinya bakalan nyap-nyap terus. Dan benar aja, emaknya kumaran langsung nyap-nyap. Punya anak satu cowok bukannya kerja yang bonafit, malah jadi petani. Percuma kuliah di Amerika kalau pulang-pulang ujungnya tetap aja ke sawah. Tapi si kumaran bilang, nikmat mana yang telah kudustakan bu. Kerja sebagai petani tuh enak banget. Nggak ada yang ngatur, nggak terpaku waktu. Daripada ikut orang disuruh-suruh terus. Lagian istriku yang cantik weleh-weleh ini juga nggak masalah kok aku jadi petani. Cie, suap-suapan es krim. Iya, yang baru aja jadi nganten baru. Pas di kamar, si Geta ngedus-ngedus baunya si kumaran. Dia seneng banget sama bau badan suaminya. Nah, siapa nih di sini yang suka ngusel-ngusel bau ketek suaminya kalau pas mau bobo? Tengah malam tiba-tiba si kumaran ditelepon sama tetangganya karena ada tetangganya yang pendarahan kehamilan. Jelaslah kumaran yang emang baik hati dan emang terkenal sebagai penolong langsung membawa tetangganya itu ke rumah sakit. Bangkainya berita itu malah dimanfaatkan oleh politisi lokal yang gak tahu malu malah mendulang popularitas karena berpura-pura menolong tuh wanita hamil. Ya melihat itu Geta sih ketawa aja lah. Nah di sini diceritakan ternyata si kumaran itu adalah pemuda yang menggerakkan masyarakat di kampungnya untuk bertani secara organik agar masyarakat tidak terpapar racun pestisida dan obat-obatan hama yang lainnya. Nggak cuman itu, si kumaran juga merupakan pekerja sosial. Intinya dia itu baik banget dah. Udah pinter, baik, berewoknya tebel, pokoknya jos. Tetapi niat baik nggak selamanya diterima dengan baik juga. Tak jarang dia juga dimusuhi karena tindakan yang dirasa berbeda dengan orang kebanyakan. Beberapa hari kemudian diperlihatkan si kumaran lagi berjalan-jalan di sebuah gang kumuh. Nggak sengaja dia melihat ada om-om botak yang babak belur habis dikebukin duduk di samping tempat sampah. Karena kasihan dia pun mengajak Om Giri untuk ngobrol. Kok sekarang udah punya rambut ya? Intinya Giri mengatakan kalau dia itu habis digebukin sama MLA. Ya MLA itu kalau di kita itu kayak anggota DPRD gitulah, intinya pejabat. Dia bilang kalau dia itu butuh uang untuk membayar mahar anak putrinya. Karena dia itu dulu sahabatan sama MLA yang bernama Pandian, dia pun pengen minjem uang sama Pandian. Bukannya dibantuin, Pandian malah menyuruh si Giri untuk merawanin anaknya dulu itu, baru nanti dikasih pinjem uang. Karena Giri menolak, dia pun malah digebukin dan dibuang di tong sampah. Karena iba dan baik, si kumaran pun pengen membantu si Giri. Melihat kumaran yang gak kenal sama dia aja pengen membantu, Giri pun menyarankan si kumaran masuk ke dunia politik aja. Kalau ada pejabat yang memikirkan orang lain seperti kumaran berkuasa, maka India akan makmur jaya. Keesokan harinya diperlihatkan bila si kumaran lagi ngopi di depan pengadilan negeri. Di sana dia melihat ada banyak orang yang kelihatan bingung. Karena penasaran dia pun menanyakan ke mbak-mbak di sana. Ternyata mereka lagi ngurus dana asuransi perusahaan. Intinya keluarga mereka ada yang meninggal, tapi dana asuransi malah ditahan sama perusahaan. Sialnya pengadilan malah ikutan mempersulit pencairan dana itu kalau nggak ada sogokan. Lah edan, pengen nyari asuransi malah disuruh bayar sogokan yang jumlahnya malah lebih besar daripada dana asuransi yang diterima. Melihat itu, kumaran pun pengen membantu. Dia pun langsung masuk ke dalam pengadilan. Namun gak di India, gak di Konoha. Kumaran pun cuma di pingpong-pingpong sana-sini tanpa ada hasil sekalipun. Bahkan dia pun diusir dari pengadilan. Nah pas keluar, gak sengaja dia bertemu dengan teman sekolahnya dulu yang bernama si Raja. Diceritakan bila si Raja itu sekarang bekerja sebagai simpatisan partai dari MLA Pandian. Karena mendengar cerita dari kumaran, Raja pun langsung menelpon calon pengadilan. Dan walah, sekali telepon masalah langsung selesai. The power of orang dalam ini mah. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila kumaran disatroni sama orang-orang yang meminta kumaran untuk tidak menanam sayuran organik lagi dan jangan mempengaruhi orang-orang lain untuk ikut bersama dirinya.
Ya jelaslah Kumaran menolak itu. Tetapi hasilnya, ladang warga yang menanam tanaman organik langsung dibakar sama orang-orang tidak dikenal. Nggak cuman itu ternyata, para preman juga menghancurkan kampungnya karena Kumaran nggak mau nurut, bahkan rumahnya aja udah diodaladul sama preman. Ternyata mafia, preman, rentenir, dan tengkulak nggak suka dengan Kumaran karena Kumaran lah penjualan pestisida dan pupuk kimia pun anjlok. Para tengkulak juga nggak bisa membeli sayuran murah dari petani. Tak lama si Kumaran curhat sama si Giri. Intinya dia udah bingung harus gimana lagi. Mau berbuat baik untuk kebaikan warga aja tantangannya banyak banget. Nah di sini Giri punya saran untuk menghadapi mafia dan preman harus minta bantuan dari biangnya mafia dan preman. Giri pun menyarankan Kumaran untuk meminta bantuan dari MLA Pandian aja. Keesokan harinya dengan berat hati Kumaran mendatangi kantor partai Pandian. Di sana dia juga bertemu dengan Raja. Singkat cerita, setelah dibujuk sama si Raja kalau si Kumaran itu punya pengaruh besar di kampungnya, si Pandian pun langsung menelpon bos mafia agar jangan mengganggu Kumaran dan orang-orangnya. Tetapi pas Kumaran mau cabut, si Pandian meminta bayaran ke Kumaran. Masa gratisan, kencing aja bayar 2.000. Intinya si Pandian meminta timbal balik. Nggak lama si Giri datang. Giri langsung bilang, sebentar lagi kan mau musim pemilu nih bos. Nah si Kumaran ini bisa menjadi sosok untuk mendulang suara. Akhirnya mau nggak mau si Kumaran jadi kejebak di dunia politik, dunia yang paling dia hindari selama ini. Sampai di rumah si Kumaran langsung diomelin sama ibunya. Lah gimana, Kumaran malah masuk ke dunia politik. Pusatnya mafia dan preman di India. India loh ya. Kalau di negara kita mah bersih-bersih aja, ya kan? Iya nggak sih ya? Di sini Kumaran nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia nggak nyegur di politik dan jadi anjingnya si Pandian, maka orang-orang yang diperjuangkan akan menderita karena nggak punya backingan. Di luar dugaan, si Geta malah mendukung keputusan suaminya karena dia percaya suaminya nggak akan terpengaruh oleh dunia politik. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan pimpinan pusat partai KMK datang ke kotanya Kumaran. Di sini juga terlihat si Giri dan Kumaran. Karena bingung gak pernah ikutan kampanye, Giri bilang sama si Kumaran, "Dahlah, lu tinggal teriak-teriak aja pas tuh orang lagi ngomong." Pas lagi itu, pimpinan partai yang bernama Paci malah memanggil Kumaran untuk naik ke panggung. Di panggung Paci bilang ke masyarakat kalau Kumaran sekarang akan mendukung penuh partai KMK. Nggak cuman itu, Paci juga memberikan pedang emas sebagai penghargaan ke Kumaran. Intinya biar pengikut Kumaran pada respek sama partai itu. Bangkainya, pas di belakang, tuh pedang diambil lagi dong. Setelah kampanye selesai seperti di negara Konoha, para simpatisan dapat makan nasi bungkus. Di sini Kumar masih bingung jadi simpatisan partai itu gimana sih. Tetapi Giri bilang kalau orang partai itu enak bro. Nih gue kasih contoh. Tiba-tiba si Giri pura-pura mabuk dan ngamuk-ngamuk di tengah jalan walaupun ada polisi di sana. Bangkainya, tuh polisi langsung nyekatin kendaraan yang lewat biar si Giri bisa nyebrang. Gak cuman itu, tuh para polisi malah ngasih uang sogokan ke Giri biar si Giri gak buat owner. GG parah nih si Giri. Intinya si Giri bilang, dengan menjadi pejabat, semua orang akan respek terhadap kita. Keesokan harinya diperlihatkan Kumaran mulai ngantor di kantor KMK. Tetapi bangkainya, di sana Kumaran sama sekali nggak dianggap. Bahkan Kumaran diperlakukan sebagai kacung di sana. Mulai dari disuruh membersihkan WC, nyuci baju, ngebeliin makanan, bahkan jemput cewek open BO buat Pandian. Dahlah pokoknya nggak ada harga dirinya sama sekali dah si Kumaran di sana. Di belakang si Raja bilang ke Kumaran untuk sabar. Karena orang sabar pantatnya lebar. Salah, karena orang lagi pas ada di puncak. Emang suka gitu, nyebelin banget. Kalau Kumaran masih idealis, pasti akan kegilas dengan sendirinya. Untuk aman di politik, Kumaran harus jadi penjilat. Di sini Kumaran berpikir keras, tetapi satu sisi dia juga tidak bisa keluar dari dunia politiknya untuk saat ini. Bahkan saking stresnya, Kumaran jadi berubah, bahkan sikapnya kepada Geta pun menjadi dingin. Nah, keesokannya pas berangkat kerja, tiba-tiba Kumaran udah berubah 180 derajat. Bahkan si Pandia juga kaget karena WC tiba-tiba jadi bersih banget. Bajunya juga udah dilipat rapi, bahkan Kumaran masak-masakan yang endes banget sampai Pandian bingung sendiri. Apalagi sekarang Kumaran jadi penurut banget, kelihatan banget si penjilatnya. Intinya saat ini Kumaran jadi anjing si Pandian. Bahkan nyuapin Pandian aja dijabanin dah. Tapi suatu hari Kumaran melihat si Raja yang muntah-muntah darah. Pas dibawa ke rumah sakit, ternyata Raja menderita kanker paru-paru stadium akhir karena dia selalu menghirup gas beracun dari pabrik pestisida di sebelah rumahnya. Di sini Kumaran pun sangat terpukul. Teman yang paling baik pada dirinya malah bernasib naas seperti itu. Beberapa bulan kemudian diperlihatkan Pandian mengajak Kumaran ke kantor pusat KMK. Diperlihatkan kalau si Pandian itu ketakutan banget ngadep pimpinan pusat. Sebenarnya bukan Pica yang ditakutin, melainkan cewek yang menjadi penasihat partai yang terkenal kejam dan sadis.
Nah, pas masuk ke ruangan Picai, dia langsung ngedrop karena dipelototin sama Mbak Vanati. Intinya si Vanati menyidang si Pandian karena si Pandian lagi nggarap tender-tender besar. Vanati curiga kenapa Pandian yang biasanya paling ngedrop pencapaiannya sekarang langsung meroket tajam. Di sini Pandiannya sebenarnya nggak tahu apa-apa, malah menyalahkan si Kumaran yang selama ini mengurus semuanya. Tetapi pas Kumaran masuk ke dalam dengan sangat meyakinkan, Kumaran bisa menjelaskan semuanya dengan sangat top. Bahkan karena saking meyakinkannya, si Vanati langsung ngompleh ngeliatin si Kumaran. Nggak cuman itu sih, Vanati juga langsung bilang kalau si Kumaran nggak perlu kerja lagi sama Pandian lagi. Dia mau direkrut pindah ke kantor pusat aja, karena sayang banget Kumaran yang sepintar itu kerja di pelosok kampung. Namun Kumaran langsung menolak mentah-mentah hal itu dan bilang dia nggak akan meninggalkan si Pandian. Asik, penjilatnya kelihatan banget. Malam harinya diperlihatkan si Vanati sedang mengawasi pergerakan partai oposisi. Dia sedang kebingungan gimana caranya menjegal partai sebelah. Tetapi asistennya si Vanati yang seorang hacker bingung karena susah banget mendapatkan informasi buat membuat citra jelek tuh partai. Tapi kok bangkeknya, ternyata si Vanati lagi ngeliatin videonya si Kumaran dong. Kayaknya udah terkintil-itil nih sama si Kumaran. Karena udah terkintil-itil sama kepintaran si Kumaran, dan jelas aja sih sama berewaknya si Kumaran, Vanati pun mengundang Kumaran ke apartemennya. Alasannya sih Vanati meminta bantuan Kumaran agar partai KMK menang pemilu. Nah, di sini Vanati menunjukkan foto ketua partai sebelah, seorang chief minister yang bernama Kili. Di luar dugaan, si Kumaran menyarankan menyerang partai sebelah dengan skandal aja. Tapi jangan langsung menyerang si Kili, melainkan menyerang kadernya yang kebetulan sekarang sedang menjabat menjadi Menteri Kesehatan India, si Kasamoti. Bentar nih, belum cukup di situ aja ternyata. Si Kumaran juga menghubungi channelnya di partai sebelah untuk mendapatkan info soal Kasamoti yang ternyata adalah seorang pedofili full. Jelaslah si Vanati semakin kesengsep sama si mas-mas brewok tebel ini. Sebagai imbalannya, karena sudah membantu dirinya, Vanati memperbolehkan Kumaran meminta apa aja. Kumaran mau jadi MLA, Kumaran mau jadi kader senior di partai, atau mau aku, apa aja boleh. Keesokan harinya, Kumaran pun pulang ke rumah. Dia pun langsung disambut mesra oleh si Geta. Namun di sini Geta langsung terdiam. Dia langsung menyadari kalau ada bau parfum di tubuhnya Kumaran. Nggak biasanya Kumaran pakai parfum, apalagi nih parfum bau cewek. Seketika Geta langsung berubah menjadi Judas. Dia juga mempraktekkan kenapa tuh parfum bisa nempel. Kalau cowok cuma lewat pasti nggak mungkin bisa nempel seperti ini baunya. Pasti tuh cewek ngusel-ngusel kayak gini kan, ngusel-ngusel toh. Awas aja kalau sampai kebukti selingkuh, pipismu nggak akan lurus lagi. Malam harinya si Geta langsung curhat sama mama mertuanya, sedangkan si Kumaran meminta tolong babenya yang mantan militer. Ternyata di sini Kumaran baru tahu babenya itu adalah ternyata pensiunan agen rahasia. Jadi dia bisa kenal sama kepala CBI. Intinya Kumaran meminta tolong kepada CBI untuk menyelidiki kasus dari Kasamoti. Keesokan harinya diperlihatkan Kumaran yang baru pulang berbelanja diculik sama orang-orang tidak dikenal. Di sebuah gudang Kumaran pun digebukin. Ternyata orang-orang itu adalah suruhan dari Kili. Kili tahu kalau Kumaran sedang mengawasi dirinya dan saat ini sedang deket banget sama si Vanati. Iya, deket banget. Intinya sih Kili pengen agar Kumaran memberitahunya strategi apa yang sedang dilakukan oleh si Vanati. Nah, di sini Kumaran malah pengen jadi agen ganda. Dia ingin memberikan informasi mengenai pergerakan partai KMK. Tapi dia juga mau keuntungan dari partainya si Zili. Jelaslah si Zili nggak mau diajak berunding sama orang bau kencur macam si Kumaran gitu. Nah, sebagai bonus, akhirnya Kumaran bilang kalau dia akan menghancurkan Kasamoti sebentar lagi. Camkan itu! Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila Vanati dan T-Buzzernya mengekspos abis-abisan kasus pemerkosaan anak di bawah umur oleh si Kasamoti itu. Semua bukti dan exposure tak lepas dari informasi Kumaran yang meminta bantuan kepala CBI. Nggak cuman itu sih, diperlihatkan juga Kumaran melakukan demo besar-besaran untuk menuntut mundurnya Menteri Kasamoti. Semua kamera udah disetting untuk menyorot Kumaran sebagai sosok revolusioner. Nah, pas diperintahkan oleh Vanati, polisi akhirnya menyerang para demonstran untuk membuat suasana semakin panas dan pemerintah yang berkuasa akan terlihat buruk. Di sini Kumaran juga digebukin, tapi dia nggak bergeming. Lah, cuman settingan kok mukulnya. Karena hal itulah sosok Kumaran dan perjuangannya pun menjadi viral. Namun pas sudah dirasa cukup, tiba-tiba ada asap tebal yang menutupi pandangan. Di saat semua orang udah pada bubar untuk pembagian nasi bungkus dan uang 50.000 di amplop, si Raja mendatangi si Kumaran. Dia bilang kalau rencana Kumaran itu bagus banget, tapi berita kayak gini cuma akan bertahan sementara aja, abis itu hilang. Orang-orang harus melihat sosok yang lebih greget. Di luar dugaan, si Raja menyuruh Kumaran membunuh dirinya, seolah-olah dia diserang oleh polisi agar masyarakat lebih melihat pengorbanan Kumaran demi warga Tamil Nadu. Raja percaya bila Kumaran menjadi pemimpin, Kumaran akan bersikap adil dan bijak kepada warga. Gak kayak Onono, kerjanya cuma korupsi mulu. Kumaran jelas saja ogah dong, gila aja disuruh bunuh teman sendiri.
Karena Kumaran menolak, raja yang udah tahu hidupnya tinggal sebentar lagi karena dia kena kanker, langsung menghunuskan belati itu ke dadanya sendiri. Hebatnya, walaupun udah ditusuk makjlus jus berkali-kali ke jantungnya, si raja masih aja bisa ngobrol sama si Kumaran. Bahkan bisa-bisanya dia nyengir lagi. Keren mah film India. Gak lama Kumaran pun langsung ditangkap sama polisi. Ya ini juga settingan sih. Karena hal itulah citra partainya Zili pun semakin jelek, yang berimbas pencopotan Kasamoti sebagai Menteri Kesehatan India. Tetapi keesokan harinya, di luar dugaan, orang-orang yang mendatangi rumah sakit Kumaran dirawat banyak banget. Mereka mendukung Kumaran sebagai pahlawan baru mereka. Sampai-sampai jajaran partai KMK pun menjadi heran sendiri. Bangkeknya, namanya politik kan ya. Penderitaan Kumaran yang kehilangan sahabatnya masih aja dikontenin sama partai KMK. Nah di saat itu, si Geta menyadari kalau Vanity itu pakai parfum yang menempel di tubuh suaminya. Udah aku tahu nih parfum. Jelaslah si Vanity langsung jiper pas dipelototin sama si Geta. Setelah semua pada pergi, si Geta langsung menyatronin Kumaran yang masih syok. Pantes ya betah di politik, ceweknya wangi-wangi ya, cakep lagi, hidungnya mancung kayak perosotan TK. Di tempat lain diperlihatkan bila si Zili nggak suka dengan si Kumaran. Dia pun memerintahkan orang untuk membunuh si Kumaran. Nggak lama diperlihatkan ada perawat yang masuk ke ruangan Kumaran, dan diperlihatkan juga tuh perawat nyuntikin extra jus ke Kumaran dan membawanya ke ruangan ronsen. Singkat cerita, pas di ruangan ronsen, tiba-tiba masuk mas-mas yang membawa pistol. Untungnya Kumaran yang lagi mabuk extra jus berhasil menjatuhkan tuh mas-mas pembunuh. Dengan kondisi mabuk extra jus, dia pun berhasil kabur dan menyamar menjadi dokter. Sialnya, pas dia lagi di WC, dia malah ketahuan dan langsung dikepung sama satu RT preman suruhan si Zili. Namun keren ben ajaibnya, ketika si Kumaran udah terkepung, Kumaran malah kerasukan dewa mabuk. Lah jelas, namanya jagoan, dia langsung menghajar semua anak buahnya si Zili. Ya walaupun kadang film dia nggak ngotak, tapi om akuin sih di film ini adegan julidnya keren. Ada mbak-mbak juga yang join mabar. Asik. Ketika udah menang, ternyata si Kumaran itu masih aja dikejar-kejar sama preman yang bejibun. Ya sekarang si Kumaran kerasukan cecak mendong, nemplek di tembok. Kerennya lagi, pas lari-lari di hutan, Kumaran langsung diberondong peluru, tapi nggak ada yang kena. Pas lompat ke kali juga kayak gitu, diberondong peluru banyak banget. Tapi kelihatannya kok nggak ada yang kena ya. Nah karena udah nunggu lama banget Kumaran nggak nongol-nongol, akhirnya Zili pun dikabarin kalau si Kumaran itu telah entet. Berita kematian Kumaran pun menyebar dengan cepat. Tetapi bangkeknya, si Kumaran malah masih hidup dan nongkrong dengan santuinya. Pada saat warga berdemo atas kematian Kumaran, si Kumaran malah pulang dengan joget-joget. India, udah mau diasinin malah joget-joget. Setelah joget-joget, Kumaran langsung diwawancari wartawan. Ini ada reporter yang lebih bening gak ya? Udah bangkotan bau malaikat Israel kok masih jadi reporter tuh, Nek? Intinya sih sambil mewek, Kumaran bilang kalau dia lagi diburu sama preman-preman suruhan salah satu partai. Karena hal itulah warga kampung dan warga-warga yang lain menelpon saudara, teman, selingkuhan, pokoknya semua diteleponin buat melindungi si Kumaran kalau ada orang yang membunuh Kumaran. Namun pas di rumah, bukannya happy, si Gita malah curiga. Kamu itu dikejar-kejar preman atau check-in sama janda mancung itu? Ya ribut lagi lah mereka berdua. Karena terus dituduh selingkuh sama si Vanity, si Kumaran akhirnya bilang, Iya, gua selingkuh, mau apa kalau gua selingkuh, heh? Anehnya ketika Kumaran bilang dia beneran selingkuh, si Gita malah langsung senyum. Lah, iki konsepnya gimana sih rumah tanggamu, Bu? Bukannya marah lagi, Gita malah langsung pengen ke toko parfum. Dia pengen wangi juga, biar gak kalah wangi sama Mbak Vanity. Ini antara depresi sama nggak jelasnya emang beda tipis kali ya.
Nah, karena percobaan pembunuhan Kumaran, popularitas Kumaran pun sekarang menjadi menjulang tinggi. Di tempat lain diperlihatkan bila dua pemimpin partai paling berkuasa di Tamil Nadu sedang kondangan bareng. Walaupun mereka musuh bebuyutan, pas ketemu mereka sama-sama saling peres. Intinya sih sambil cengangas-cengenges, mereka bilang kalau mereka nggak mau kalah di pemilu depan. Malam harinya diperlihatkan bila si Vanetti kaget karena pas masuk ke kamar hotel, dia udah ditodong sama si Kumaran. Dia menanyakan apakah Vanetti itu ikut serta dalam percobaan pembunuhannya. Tetapi untungnya Vanetti nggak ikut campur soal pembunuhan Kumaran itu. Dia malah khawatir karena Kumaran hilang. Singkat cerita, mereka pun ngobrol-ngobrol gitulah. Gak lupa Kumaran mandi dulu. Tapi karena itu hotel bintang 5, pintu kamar mandinya tuh loh kaca bening. Udah tahu kan kalau kayak gitu. BTW siapa yang di sini suka check-in, hayo ngaku. Keesokan harinya Kumaran dan Vanetti pun semakin dekat. Malah joget-joget ala film India lagi. Asoy joget lagi. Malam harinya di balkon hotel, Kumaran dan Vanetti pun makan malam bersama. Kok Vanetti pakai handuk hotel? Wah, om mulai curiga deh mereka habis ngapain. Dahlah, intinya si Kumaran meminta bantuan Vanetti agar dia bisa menduduki posisi yang tinggi di parlemen. Dia udah bosan jadi orang yang selalu dikejar-kejar mulu. Karena udah terkintil-itil sama si Kumaran, Vanetti pun akhirnya bersedia membantu si Kumaran. Namun setelah Vanetti bersedia membantu Kumaran, petinggi partai KMK malah mulai menaruh curiga kepada Vanetti. Bahkan dia diusir dari meeting partai. Pandey juga bilang ke Vanetti kalau sistem keamanan partai KMK sudah diperketat oleh hacker Bjorka. Di rumah diperlihatkan Kumaran yang kayak mayat hidup. Dia tuh lemas banget kayak sebulan full puasa. Emaknya yang nyap-nyap aja nggak dipedulin sama si Kumaran. Diperlihatkan juga kita yang sekarang udah full dandan dan pakai baju bagus, pakai parfum wangi lagi biar nggak kalah sama si Vanetti. Tiba-tiba si Kumaran bangun. Dia bilang minta maaf ke orang tuanya dan kita. Kalau selama ini dia masuk ke partai politik, dia gak bisa membahagiakan keluarganya. Nah, sebelum Kumaran berangkat untuk pendeklarasian dirinya maju ke pemilu, Kumaran pengen pamitan dulu ke mama papanya dan Gita. Siapa tahu itu adalah pertemuan terakhir mereka. Karena Kumaran tahu sekarang dia sedang diincar sama partainya Zili. Bahkan dia juga sedang diincar sama partainya sendiri. Di tempat lain di lapangan kampanye, diperlihatkan bis mewah milik partai yang berisi petinggi-petinggi partai KMK. Gak lama kemudian juga diperlihatkan Kumaran naik sepeda menuju tempat kampanye. Duh, so sweet. Di saat itu juga ada intel tukang bakso yang break pakai HT. Dan anehnya pas Kumaran mau ke panggung kampanyenya sendiri, dia malah dicegat sama polisi dan disuruh muter lewat pasar. Tanpa dia sadari ada orang-orang yang ingin membunuh si Kumaran. Gak pakai babi bu, preman-preman itu langsung menunjuk-nunjukkan pisau ke Kumaran. Tetapi karena Kumaran jagoan kan ya, bintang utama lagi. Dengan kerennya dia langsung membalas dan membunuh orang-orang yang ingin membunuhnya itu. Ternyata yang ingin membunuh Kumaran banyak banget. Tapi kayak tadi sih, Kumaran dengan jelep berhasil membunuh para penyerangnya. Tapi sialnya pas lagi jelep itu, kita malah kena tusuk. Jelaslah Kumaran ngamuk parah, tapi apalah daya, ya kalah jumlah. Pas kabur mau bopong kita pun, dia juga dikejar sama preman-preman itu. Tetapi pas sudah mau pasrah, Vanetti datang dan membantu si Kumaran. Melihat kita yang terluka, Vanetti pun langsung mengungsikan si kita ke rumah sakit. BTW, tuh polisi cuma pajangan apa ya? Orang ditusuk-tusuk kayak gitu kok diem aja. Dasar polisi India. Setelah tahu situasinya sudah aman, Kumaran pun langsung menuju panggung kampanyenya. Dia bilang ke masyarakat kalau dia itu diserang oleh orang-orang yang tidak ingin India lebih maju. Sedangkan di bis mewah, petinggi-petinggi partai yang melihat misi pembunuhan Kumaran gagal langsung menggunakan rencana cadangan. Diperlihatkan bila ada sekumpulan orang melemparkan bom molotov ke rumahnya si Kumaran. Singkat cerita, Kumaran pun memberikan orasi walaupun tubuhnya penuh dengan luka tusuk. Tetapi tak lama, Giri datang dan memberitahu bila rumah Kumaran dibakar orang dan orang tua Kumaran pun tewas mati terbakar hidup-hidup.
Karena hal itulah Kumaran bilang kalau bahkan partainya sendiri ingin dia mati. Karena ucapan Kumaran itulah, masa pendukung Kumaran pun menjadi marah besar dan menyerang bis mewah petinggi partai. Karena masa yang sudah tidak terkendali, bis itu pun dibakar. Alhasil para petinggi partai pun mati terbakar seperti orang tua si Kumaran. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan bila si Geta berhasil selamat. Di mobil, Pandit menanyakan kepada Vanati, apakah hubungan gelapnya dengan Kumaran akan dilanjutkan lagi atau enggak. Di sini Vanati akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan si Kumaran karena melihat si Geta. Beberapa bulan kemudian, diperlihatkan bila Kumaran sekarang telah terpilih menjadi chef minister. Ya kalau kita setingkat gubernur kali ya. Dengan popularitasnya, dia pun mengalahkan Zili di pemilu yang lalu. Di sini dia berjanji akan memimpin dengan amanah dan akan memberikan kebijakan yang pro rakyat. Akhirnya Nanda Gopan Kumaran dari seorang petani biasa berubah menjadi seorang yang paling berpengaruh di Tamil Nadu. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Ceritanya sih deep banget. So, gitu aja dulu. Om Brewos pamit dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Dan Pirmi latihin.